Assalamualaikum. Balik lagi nih sama Bang Ali Sadisin. Buat kalian yang pengen bisnis tapi nggak tahu mau bisnis apaan, nah pantengin terus nih video. Karena di video ini gue akan bahas satu ide pengembangan bisnis yang belum banyak pelakunya. Dengan modal kecil, dan insya Allah kalau misalnya kalian lakuin, mungkin bisa jadi sukses gede. Oke, stay tune ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan ide bisnis, gue mau bahas terkait dengan pembahasan yang di video sebelumnya tentang produk dulu atau pasar dulu. Di video sebelumnya, kita udah tahu tuh bahwa untuk memulai sebuah bisnis, kita perlu tahu pasarnya dulu. Baru kemudian kita lanjutkan dengan produk apa yang harus kita jual. Pasar di sini maksudnya konsumen yang kita targetkan untuk menjadi pembeli dari produk-produk kita ya, yang jadi target bisnis kalian. Nah, setelah kita tahu nih bahwa yang perlu kita ketahui itu adalah pasarnya terlebih dahulu, permasalahan selanjutnya itu adalah pasar yang mana yang akan kita bidik. Yang perlu kita ketahui dalam menentukan pasar itu perlu riset. Kalian jangan asal comot aja. Gue pengen jualan di kelompok ini, atau gue pengen menargetkan orang dengan usia sekian buat jadi pasar gue. Sebelum semua itu kalian lakukan, kalian harus riset dulu kenapa harus mereka. Harus ada alasan logis yang didukung dengan data yang valid untuk kalian bisa menentukan kenapa pasar itu yang kalian targetin. Emang sih kelihatannya ribet, tapi daripada kalian tekor, mendingan kalian lakuin dulu. Riset pasar mana yang akan kalian targetin, supaya nanti kalian nggak tekor ketika mulai jualan. Saran gue, untuk menentukan pasar, yang paling enak itu yang paling terdekat dengan lingkungan kita sendiri. Contoh misalnya kita adalah karyawan dengan penghasilan 10 juta per bulan. Biasanya lingkungan kita juga nggak jauh-jauh beda, yaitu orang-orang dengan penghasilan di kisaran 10 juta sampai 20 juta. Jarang banget orang yang penghasilan 10 jutaan itu dikelilingin sama orang-orang yang penghasilannya ratusan juta. Karena apa? Manusia itu punya kecenderungan untuk berkumpul dengan yang sejenis dengan dia. Kalau misalnya gaji kita di kisaran 10 juta per bulan, maka teman-teman kita kemungkinan kisaran gajinya pun akan sama. Jadi, kalau misalnya penghasilan kita 10 juta, teman-teman kita juga penghasilannya sekitaran segitu, dan lingkungan kita seperti tetangga dan perumahan dan sebagainya itu juga penghasilannya mirip-mirip, maka ya kita jangan jualan sesuatu yang kelewat mewah. Karena apa? Akan susah buat kalian untuk ngejualnya. Contoh, kalian jual tas branded atau kendaraan mewah. Bisa sih laku, cuman akan sangat susah buat ngejualnya. Karena apa? Pasarnya salah. Jadi kalau kalian pengen kaya, usahain pasarnya yang sejenis dengan kalian. Itu akan lebih mudah buat ngejualnya. Jadi sekali lagi coret tuh keinginan kalian untuk jual barang-barang mewah kayak tas branded, terus mobil mewah, kendaraan yang mewah-mewah lah pokoknya. Mendingan nggak usah, karena itu akan penjualan kalian akan lambat. Nah, kalau kalian lanjutin riset kalian akan tahu orang yang penghasilan 10 juta biasanya menghabiskan uang untuk belanja dan uang jajan itu seberapa. Karena nggak mungkin dari gaji 10 juta itu dia gunakan untuk jajan semua. Biasanya dia pasti akan ngebagi penghasilannya ke beberapa bagian, yang salah satunya adalah uang jajan. Nah, ketika kalian tahu besaran uang jajannya dia berapa, maka kalian akan tahu berapa nilai barang yang kalian bisa jual ke mereka. Nah, dari riset-riset kecil seperti itu, kalian bisa tentuin tuh pasar mana yang kalian bisa bidik. Dari nilai uang yang mereka miliki,
dari kemampuan finansial mereka. Itu penting banget sehingga kalian ketika kalian berusaha menjual barang, kalian sudah tahu bahwa dia mampu untuk membeli barang tersebut. Contoh aja, misalnya kita mau jualan makanan, kemudian kita sudah melakukan riset berapa uang jajan di lingkungan sekitar warung kita. Nah, kita akan bisa nentuin tuh harga yang bisa kita jadikan patokan sebagai harga jual di warung kita. Nah, dari situ cari rata-ratanya di angka berapa orang mau untuk menghabiskan uang untuk jajan di warung kita. Misalnya uang jajannya 50.000 sehari, kalian bisa menentukan harga di bawah 50.000 sehingga orang itu bisa merasa harga kalian itu murah. Nah, dari sini kalian bisa tentuin tuh bisnis apa yang mau kalian jalanin. Contoh jualan nasi goreng, pecel lele, minuman bubble, atau bikin kafe yang harganya sekitaran 20 ribuan. Nah, dengan kalian mengetahui angka-angka ini, kalian akan lebih mudah menentukannya. Intinya, lakuin survei ketika menentukan pasar untuk mendapatkan data valid. Jadi ketika kalian launching bisnis kalian sudah tahu kemampuan pasar yang kalian bidik itu di mana dan berapa. Selain itu, cari juga pasar yang mudah buat kalian deketin. Karena itu akan mempermudah kalian untuk berjualan kepada mereka. Nah, kayaknya tips marketingnya sekian dulu. Kita lanjut lagi di video berikutnya. Sesuai janji gue akan ngebahas pengembangan ide bisnis yang jarang banget dilakuin sama orang-orang di luar sana saat ini. Bahkan untuk kelas sekitaran Jakarta sekalipun. Jadi, yuk kita bahas. Ide bisnisnya itu adalah terkait dengan warung bubur kacang hijau. Kalian tahu kan kalau bubur kacang hijau itu biasanya warung bubur kacang hijau buka 24 jam. Emang ada ya yang beli selama 24 jam? Jangan salah coy. Mereka biasanya membidik komunitas dan orang-orang yang beraktivitas serta bekerja di malam hari. Contohnya aja kayak ojek online yang ngalong, yang kerjanya ketika malam cari ordernya. Nah, mereka pasti akan berkumpul di spot-spot seperti warung-warung yang 24 jam. Salah satunya warung bubur kacang hijau. Nah, pengembangannya di mana? Sebelum gua bahas lebih jauh, gua akan bahas tentang pengembangan ide bisnis yang sering terjadi di masyarakat. Kalian tahu kan, bisnis kekinian yang saat ini berjamur di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya, itu adalah pengembangan dari bisnis-bisnis yang udah ada. Contohnya martabak dengan coklat mewah atau kue cubit rasa green tea. Semua itu adalah pengembangan dari martabak sendiri atau juga kue cubit. Cuma kalau kalian perhatiin, dari sekian banyak pengembangan, belum pernah dilakukan pengembangan terkait dengan bubur kacang hijau. Intinya, bubur kacang hijau itu jualannya masih seperti itu aja. Dari sejak gua kecil sampai sekarang, warungnya masih seperti itu. Karena itu, kalian bisa kembangin nih ide bisnis bubur kacang hijau ke grade yang selanjutnya. Upgrade-nya gimana? Macam-macam. Contohnya, upgrade dari sisi lokasi, di mana kalian membuat lokasinya jadi lebih nyaman untuk dijadikan tempat nongkrong bagi semua orang. Apalagi kalau bisa sampai Instagramable. Tapi ingat, biasanya warung yang kelihatan mahal, orang curiga harganya mahal. Nah, untuk itu kalian bisa mengakali dengan pasang banner terkait harga-harga yang isinya harga-harga produk yang kalian jual di warung kalian. Biar semua orang tahu bahwa tempat kalian nyaman dengan harga yang sama seperti warung bubur kacang hijau lainnya. Upgrade yang kedua bisa dari sisi menu. Contohnya seperti menyajikan bubur kacang hijau secara dingin atau dengan menambahkan beberapa pengembangan resep seperti menggabungkan pastry dengan bubur kacang hijau. Selain itu, kalian juga bisa mengembangkan varian bubur yang dijual di warung kalian. Bukan hanya bubur kacang hijau, tapi juga bubur ayam, bubur ala-ala restoran Cina, dan macam-macam.
Selain itu juga kalian bisa menambahkan ide-ide masakan seperti masakan mie yang lagi ngetren saat ini. Ya niru-niru cafe yang udah gede lah. Ditambahin juga dengan kopi yang kelas cafe tapi nggak terlalu mahal. Dan gorengan upgrade baik dari sisi resep ataupun dari sisi ukuran. Yang jelas, semua pengembangan resep ini masih jarang banget dilakuin. Jadi kalian bisa mengeksplor lebih jauh perubahan-perubahan yang kalian ingin lakukan. Jadi pasarnya masih sangat terbuka luas. Bahkan gue yakin kalau digarap lebih serius, ini bisa jadi bisnis yang menghasilkan miliaran rupiah. Kalau upgrade dari sisi service, kalian bisa melihat pangsa pasar kalian. Contohnya aja kayak komunitas-komunitas yang beraktivitas malam hari. Nah, kalian bisa membantu memudahkan urusan mereka. Contohnya untuk komunitas ojek online, kalian bisa menyediakan paket wifi gratis. Tiap pembelian senilai harga sekian di warung bubur kalian. Tinggal kalian setting wifi-nya untuk besaran bandwidth yang boleh digunakan, serta berapa lama bisa digunakan. Yang kayak gini bisa jadi daya tarik tersendiri buat pelanggan kalian. Semua upgrade yang tadi gue sampein itu bisa kalian lakukan dengan modal kisaran 5-20 jutaan. Karena unsur yang paling mahal itu ada di lokasi. Dan lokasi ini bisa kalian siasati. Contoh alternatif lainnya, kalau kalian nggak punya toko, kalian masih bisa buka tenda. Seperti yang kita tahu, ada banyak banget di luaran sana kafe-kafe yang bentuknya tenda, tapi tetap nyaman buat pengunjungnya, dan tetap keren untuk bisa instagramable sampai mereka bisa laris manis. Nah, kalian bisa nyontoh mereka. Kalian juga bisa menggunakan halaman rumah kalian kalau memang rumah kalian dekat dengan jalan. Selain bisa menghemat budget kalian, ini juga bisa mempermudah mobilitas kalian dalam menyiapkan tempat. Yang jelas, untuk lokasi, kalian tidak perlu menggunakan modal yang terlalu besar, karena ini bisa disiasati dengan kreativitas kalian sendiri. Sedangkan untuk wifi, kalian bisa mencari provider yang murah, tapi layanannya cukup bagus. Sekarang ini udah banyak banget provider internet yang memiliki kualitas bagus dengan layanan yang mumpuni, tapi harganya tetap murah. Nah, kalian bisa menggunakan mereka dan memanfaatkannya untuk kemajuan warung kalian. Kalau untuk pengembangan menu sendiri, kalian hanya perlu melakukan survei dan mencari bahan-bahan yang tepat, serta melakukan uji coba untuk memastikan bahwa semua rasa yang kalian ciptakan itu enak untuk dinikmati oleh pelanggan kalian. Selain itu, kalian juga harus memastikan perhitungan-perhitungan penggunaan bahan untuk menciptakan resep yang sesuai dengan rasa yang kalian inginkan. Jadi, kalian punya standar operating procedure. Selain itu, kalian juga perlu mengetahui jumlah bahan yang digunakan dalam setiap porsi untuk mengetahui harga yang tepat untuk bisa kalian jual. Dengan perhitungan tersebut, kalian bisa menggunakannya untuk mengetahui jumlah kebutuhan modal kalian dalam menjalankan usaha kalian. Selain itu, kalian juga bisa menentukan harga dan sebagainya. Untuk pengembangan ini, gue nggak membuat simulasi dan perhitungan secara detail terkait dengan penggunaan modal dan apa saja yang dibutuhkan. Tapi yang jelas, ide ini sudah dilakukan berdasarkan riset yang mendapatkan data-data yang cukup valid untuk bisa dilaksanakan. Jadi kalau kalian minat dengan ide ini, silahkan gunakan. Yang jelas gue akan sangat senang kalau misalnya ada di antara kalian yang sukses dengan menjalankan bisnis ini. Silahkan dalami lebih jauh dan buat perhitungannya secara mendetail supaya kalian bisa mengetahui jumlah modal yang kalian perlukan. Gue sendiri sangat yakin dengan 3 pengembangan yang tadi gue sampaikan, kalian bisa menciptakan sebuah ide bisnis baru yang mungkin memiliki peluang sangat besar di masyarakat. Apalagi kalau kalian serius menjalankannya dengan membuat franchise ataupun dengan cabang di mana-mana. Itu bisa menjadikan bisnis ini sebagai bisnis yang menghasilkan miliaran omset. Makanya buruan jalanin, jangan cuman ditonton dan dicatat aja. Nah, gimana menurut kalian? Keren kan idenya? Makanya pantengin terus channel ini untuk ide-ide bisnis yang lain yang
bisa kalian gunakan kalau misalnya kalian belum punya ide untuk usaha apaan. Kalian juga bisa request ide bisnis untuk bidang-bidang yang kalian minatin dengan cara komen di kolom komentar yang nanti untuk permintaan terbanyak akan gue coba provide dengan ide bisnis terbaru. Kalau kalian suka dengan kanal ini, silahkan subscribe, like, dan nyalain loncengnya biar kalian bisa dapat notifikasi ketika gue update video untuk ide-ide bisnis terbaru. Jadi kalian nggak keduluan orang lain untuk menjalankan bisnis yang gue share tersebut. Oke, sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian, apalagi syukur-syukur bisa bikin kalian sukses di masa depan. Gue Bang Ali undur diri, tetap semangat, dan terus bermimpi untuk jadi kaya raya sampai berhasil terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.